Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanimaili Dasari, NIM 181600112 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas tentang mereview YouTube Kampus Jahat yang berkaitan dengan bisnis dalam mata kuliah analisis investasi. KJ episode 1, peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Peluang bisnis adalah berbagai macamnya, salah satunya yaitu transportasi online dan penjualan online. Permasalahan pada bisnis online ini adalah mencari kepercayaan masyarakat untuk pemasaran, yaitu dengan adanya modal usaha. Untuk memulai usaha bisa dijalankan dengan adanya niat dan modal. Jadi, mengambil rasa percaya masyarakat untuk usaha online ini adalah hal yang utama. Kepuasan masyarakat salah satu keuntungan untuk pemilik usaha. Pada masa pandemi, bukanlah halangan untuk kita berbisnis. Apapun bentuk usahanya akan tetap bisa berjalan seperti biasanya, tetapi hanya caranya saja yang berbeda. Dengan melakukan usaha online dan didukung teknologi yang semakin canggih, juga akan mempermudah semuanya. KJ episode 2, kegagalan dalam bisnis. Dalam memulai berbisnis tidak boleh memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, karena itu bisa menjadikan kegagalan dalam usaha bisnisnya. Dalam memulai bisnis yang dijalani bersama teman atau partner, sebaiknya juga harus dipertimbangkan untuk jangka panjangnya, karena dari partner itu sendiri yang biasanya menjadi penyebab kegagalan dalam usaha kita sendiri. Sebuah usaha pasti akan ada resiko dan timbal baliknya. Resiko yang dihadapi oleh pemilik bisnis juga berbeda-beda tentunya. Itu semua akan dijadikan pengalaman untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Untuk timbal baliknya bisa berupa keuntungan dan keberhasilan dalam usaha bisnisnya. KJ episode 3, bisnis online. Di situasi sekarang sedang berlangsung masa pandemi. Masa pandemi merubah kegiatan offline menjadi online. Semua dituntut untuk online. Para pelaku usaha banyak yang kesulitan menjalankan bisnisnya dalam masa pandemi ini. Solusi untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi adalah bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Penjualan online dinilai sangat efektif karena kita tidak lagi berkunjung ke toko atau gerai untuk memilih barang yang mau kita beli. Cukup mencari di e-commerce dan memilih barang yang ingin dibeli. KJ episode 4, pinjaman online. Pinjaman online merupakan jenis pinjaman yang diajukan hanya cukup secara online lewat aplikasi ponsel pintar tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka. Banyaknya kasus pinjaman online yang dapat mencekik siapa saja yang melakukan peminjaman online dengan bunga yang besar. Jika tidak diteliti, maka peminjam akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh situs pinjaman online ilegal, karena banyak oknum-oknum dan penyalahgunakan pinjaman online untuk menipu para konsumennya. KJ episode 9, bahas kewirausahaan. Wirausaha di era pandemik ini hampir di semua sektor mengalami kegagalan, tetapi kita harus tetap survive atau bertahan hidup. Dalam berwirausaha bersama partner, manajemen pengelolanya, pembagian fee dan pembagian resikonya harus jelas. Berwirausaha yang penting bukan modal tetapi jaringan. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh 4 hal, yaitu pengalaman, pendidikan, jaringan, dan nasib. Dalam hal pendidikan ini berarti bisa memanajemen waktu. KJ episode 10, pengalaman bisnis dan YouTuber. Menjadi YouTuber masih terus berjalan sampai saat ini. Membuat YouTube berawal dari keadaan yang sedang viral, mengikuti tren dengan demikian agar dilihat oleh banyak orang. Melalui hobi juga dapat dijadikan peluang bisnis. Selain membuat channel YouTube, juga membuka usaha. Usaha ini dilakukan secara beli lempar, dalam arti membeli di orang dengan jumlah besar, kemudian
Pakai sistem konsinyasi dengan cara dititipkan ke toko-toko. Dari hasil penjualan di toko-toko tersebut untuk membayar ke suppliernya dan bisnisnya bertahan selama 1 tahun. KJ episode 11, Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 1. Kerja sambil kuliah adalah keputusan dari diri masing-masing. Yang terpenting adalah niat, bisa membagi waktu dan bertanggung jawab. Kemungkinan besar seseorang mengambil keputusan tersebut karena membantu meringankan beban orang tua. Menjadi mahasiswa juga bisa membuka usaha. Dalam membuka usaha harus jelas dan dalam bagi hasilnya dan perinciannya. Dalam berbisnis, ada berbagai cara untuk memulainya, yaitu dengan cara menawari ke calon konsumen. Apabila ditolak itu urusan belakang, berani memberikan tester produk, melayani customer secara berulang-ulang, dan menerima masukan dari customer. KJ episode 12, Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 2. Alasan mahasiswa memilih kerja sambil kuliah adalah keputusan pribadi, dan hasil kerja tersebut bisa untuk membantu meringankan beban orang tua. Dalam hal berbisnis ini, mahasiswa merintis bersama keluarga, yaitu maintenance AC. Dalam keadaan mendesak akan menimbulkan kreativitas seseorang. Yang penting jangan putus asa dan terus berpikir positif. Mahasiswa ini termasuk multitalenta. Selain bekerja di perusahaan, mempunyai usaha dan juga mempunyai hobi musisi. Hobi tersebut merupakan hobi positif dan yang terpenting bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. KJ episode 15, menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Peluang bisnis bisa dilihat dimanapun kita berada, namun terkadang kita tidak mengetahuinya. Hobi itu juga menjadi peluang bisnis. Pesaing bisnis pasti ada dengan cara memberikan harga lebih murah, dan dengan teknologi yang canggih, pesaing tersebut menjual melalui toko online. Dengan adanya marketplace, memberikan banyak peluang untuk berbisnis, untuk mengembangkan usahanya, dan juga menimbulkan banyak kompetitor yang membuat banting harga. KJ episode 16, mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan, manajemen sumber daya manusia. Dalam mengelola bisnis, banyak perusahaan yang tidak mengelola secara profesional, melainkan lebih mendahulukan kekeluargaan. Profesional bisa dilihat dari berbagai cara, seperti cara pengelolaan, cara pembagian tugas, ataupun cara meletakkan sumber daya manusia ke tempat yang tepat. Sesuai dengan prinsip orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Perusahaan yang profesional berarti harus dapat ada proses standarisasi. Ketika perusahaan membutuhkan direktur keuangan, dilakukan tes yang sesuai dengan bidangnya dan diharapkan oleh perusahaan. Untuk mencari seseorang yang sesuai itu, mencarinya tidak mudah karena manusia itu diproses dari pengalaman, pengetahuan, dan di lingkungan sekitar. KJ episode 17, teori investasi saham. Investasi dilakukan dengan cara menanamkan aset kita untuk sesuatu yang kita harapkan. Penyebab seseorang ragu berinvestasi karena memikirkan apa yang akan didapatkan dan juga bisa untung atau rugi. Maka strategi dalam investasi bisnis saham lebih baik menggunakan portofolio. Menggunakan saham portofolio, apabila di perusahaan A bangkrut, maka kita masih punya saham di perusahaan lainnya. Menganalisis transaksi untuk saham ada dua, yaitu analisis teknikal dan fundamental. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.